kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Bu Is baik gimana? Alhamdulillah saya juga baik, Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak karena telah mengganggu waktu Bapak. Di sini, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan tugas terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual di kegiatan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Dan yang pertama itu saya harus mewawancarai kepala sekolah saya sendiri dulu, yaitu Bapak Imam Maulwi SPD. Mungkin langsung saja nih Pak. Oh ya boleh siap. Pertanyaan yang pertama ini Bapak. Jadi wawancaranya ini terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Oh, jadi memang terkadang di sekolah ada beberapa kasus yang harus diselesaikan gitu ya. Kemudian untuk di dalam mengidentifikasi kasusnya tentu yang pertama dia harus dilihat dulu dari jenis pertentangannya, ya kan? Dari setiap kasus kan ada pertentangan tuh. Pertentangan ada yang benar, kemudian dengan benar, kemudian ada yang benar dengan salah. Nah itu setelah itu diidentifikasi baru diambil garis apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, mungkin itu. Iya Bapak. Kemudian selanjutnya ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Bapak? Ya, itu memang perlu kajian yang harus dicermati betul ya. Artinya harus memenuhi beberapa kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan atau prinsip-prinsip, yaitu jangan lupa yang pertama prinsip berdasarkan aturan atau peraturan yang ada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu dengan berprinsip pada perasaan peduli ataupun untuk mendapatkan keadilan tadi. Jadi berdasarkan peraturan, berdasarkan asas kepedulian. Ya. Kemudian adakah langkah atau prosedur yang biasa Bapak gunakan yang dilakukan selama ini di sekolah ini Bapak? Langkah-langkah atau dalam prosedur yang seperti apa? menyelesaikan kasus gitu ya. Nah, itu tuh ada beberapa dalam menyelesaikan kasus memang nggak bisa kita begitu saja mengambil keputusan. Tentu ada beberapa langkah prosedur yang harus dilalui dulu ya. Di antaranya yang pertama tentu mengenali jenis pertentangannya tadi. Pertentangannya antara benar salah atau benar dengan tidak benar gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru menentukan setelah menentukan kasus benar salahnya, menentukan siapa-siapa yang terlibat. Nah, yang terlibat itu siapa-siapa gitu kan. Setelah itu baru mengumpulkan fakta-fakta untuk mendukung pengambilan keputusan tadi. Baru nanti dibuat atau pengambilan keputusan, kemudian terakhir tentu ada evaluasi pengambilan keputusan. Jadi sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, kira-kira itu ya. Saya nggak hafal dari 9 langkah. Iya. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika khususnya Bapak? Iya, dalam hal yang efektif tentu di sini mencakup pada hal-hal yang positif tentunya kan. Dalam dilema etika itu kan hal efektif tentunya karena di situ terdapat pilihan yang kedua-duanya benar. Nah, itu hal efektif. Baik, selanjutnya Pak ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi selama ini Bapak menghadapi tantangan yang seperti apa? Mungkin ada Bapak? Ya, dalam pengambilan keputusan tentu ada beberapa kendala ya, katakanlah kendala gitulah. Nah, mungkin yang diantaranya karena ada satu hal yang saling bertentangan, itu sudah pasti ya saling bertentangan.
kemudian ada hubungan baik kita dengan yang terlibat dalam pertentangan. Nah, itu yang menjadi salah di antaranya. Jadi memang ada Ya. beberapa hal yang menjadi tantangan. Ya, juga, itu Pak, ya. merupakan tantangan ya. Ketika kita mengambil keputusan, kita ada hubungan baik dengan pihak-pihak yang bertentangan, nah itu perlu bercermat. Oh, iya. Nah, Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, Bapak? Misal ketika Bapak ingin mengambil keputusan, apakah diputuskan di saat itu juga, atau perlu proses untuk mengambil keputusan itu, Bapak? kalau jadwal tentunya nggak ada, karena kan namanya kasus belum tentu nggak bisa kita ini kan kapan kasus itu terjadi kan. Nah, tetapi yang jelas tahapan di dalam pengambilan keputusan tentu ada, gitu kan. Tahapan yang tentu tadi sudah saya singgung sedikit. Di antaranya pertama harus mengidentifikasi kasus tersebut, harus identifikasi, kemudian menentukan jenis kasusnya, dia masuk dalam dilema etika atau termasuk dalam rujukan moral kan gitu, diidentifikasi, ditentukan. Kemudian kita jangan lari dari ada di situ namanya prinsip-prinsip di dalam pengambilan keputusan. Nah, baru nanti terakhir diambil keputusan. Jadi prosedurnya juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip Iya, yang disebut, ya. iya betul. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi, Bapak. Dari ketika Bapak mengambil keputusan dalam masalah tertentu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan atau kasus dilema etika ini, Bapak? Iya, tentu ada. Baik itu individu maupun faktor ya. Iya. Di antaranya tentu hubungan baik kita dengan yang terlibat kasus pertentangan tadi. Kemudian hubungan baik dengan seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan, termasuk komunikasi yang efektif. Itu di antara. Oke, pertanyaan terakhir ini ya, Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Bapak? Ya, poin yang dapat kita ambil tentu di dalam mengambil keputusan ya, di sini dilema etika bahwa pengambilan keputusan pada suatu kasus harus dengan pertimbangan yang matang. Nah, itu tidak boleh gegabah. Iya, jadi yang bisa dipetik itu ketika mengambil keputusan kita harus melalui banyak pertimbangan. Iya, yang banyak masih tahapannya. Iya, benar. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya, Baik. memberi saya kesempatan waktu Bapak untuk melakukan ini. Oke, saya akhiri saja, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Is. Sukses untuk Bu Is. Amin, amin. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dapat penilaian yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Gimana kabar sekarang? Iya, alhamdulillah saya juga sehat, Ibu. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu ya. Perkenalkan, saya Siti Nur Ismaini, CGP dari SMA Negeri 8 Bengkulu Utara. Di sini kebetulan saya sedang menjalani program pendidikan guru pemula dan mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual itu terkait dengan wawancara kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Berkenan ya, Bu, untuk saya. Insya Allah berkenan. Alhamdulillah semangat. Ya, alhamdulillah kalau Ibu berkenan. Baik, mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, terkait dengan bagaimana Ibu mengolah sekolah ini dalam pengambilan keputusan ketika terdapat masalah berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Mulai dengan pertanyaan pertama ya, Bu ya. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kita di sini ya sering dihadapkan dengan dilema moral kita karena ada globalisasi yang
dapat menggunakan bahan mengidentifikasikan tindak lanjut apa permasalahan. Kemudian Ibu selama ini ketika Ibu memimpin sekolah ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, biasanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pasti ya, kita dalam sebuah menyikapi sebuah masalah pasti kita selalu bingung gimana sih apa, tapi kita ada trik-trik yang tertentu. Misalnya kita melihat, kita kumpulkan bukti-buktinya, kita data-datanya, permasalahan-permasalahan dari satu dengan yang lain, pasti ada perbedaan sedikit. Nah itu untuk menganalisis gimana lah untuk solusi ke depan, pasti kita cari dulu data-datanya kita, terus apa sih yang membuat permasalahan seperti ini, itu akan ada solusinya. Pasti kita sedikit ada perbedaan. Jadi dianalisa dulu. Iya, dianalisa dulu, diambil data-datanya, apa permasalahan. Kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu kita melakukan topik atau permasalahan. Kita menentukan apa sih permasalahan sebenarnya. Nah, kalau kita tahu permasalahan, solusinya apa, jadi kita bermasalah yang ada di sini, kita di situ ya, untuk melibatkan dari berbagai hal pasti ada. Kita melihat permasalahan atau topik permasalahan. Kemudian hal apa itu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terutama itu kasus dilema etika Ibu? Itu kita lihat lingkungan kita, lingkungan belajar anak-anak, di masyarakat, dan karena di sekolah ini kan hanya beberapa saat ya, nggak begitu lama. Tentu kita mempelajari apakah permasalahan anak seperti ini, apa faktor-faktornya, mungkin di lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan sosialnya itu karena sosial itu sangat berpengaruh sekali dengan perilaku anak. Selanjutnya Ibu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi tantangan selama ini yang Ibu hadapi selama menghadapi kasus itu yang bagaimana? Tekanan, tantangan itu sangat banyak. Contoh kita sosial, ya sosial anak-anak itu ya, terus perubahan nilai-nilai di masyarakat. Otomatis anak-anak itu sosialnya sekarang tuh dengan adanya globalisasi ini sangat berubah. Cara berbicara dengan guru, etika dengan teman-teman sejawatnya aja udah kata-kata itu udah berbeda. Jadi itulah yang harus kita perhatikan dari anak satu ke satu. Masyarakat tetap akan mempengaruhi lingkungan masyarakat, di lingkungan rumahnya itu mempengaruhi kita itu lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Jadi pertanyaannya lebih ke soal itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau misal ketika ada masalah Ibu langsung memutuskan saat itu juga atau memerlukan proses sehingga membutuhkan waktu itu? Kalau kita kan di dalam sebuah masalah karena kita nggak tahu akan tiba masalah. Di saat mengumpulkan data-data ada masalah kan kita kumpulkan data-data itu, kita selesaikan saat itu. Apabila itu masalah-masalah yang bisa diselesaikan saat itu ya kita selesaikan. Kalau untuk jadwal khusus belum ada. Tapi kalau untuk pembinaan anak-anak usia SD itu ada kan, kita adakan pembinaan itu. Kalau untuk BP ya itu kan ada. Itu kan nggak pasti kapan harinya dan tapi kalau untuk secara keseluruhan dalam penyampaian itu setiap kita upacara,
setiap kita ada kumpul di kelas itu memberikan pencerahan-pencerahan. Insya Allah kedepannya kita buat program untuk penyuluhan-penyuluhan tentang ya gimana lah untuk menyikapi ke depan anak-anak, nggak ada bullying, nggak ada hal-hal yang kurang berkenan di sekolah ini. Jadi saat ini belum kita programkan yang lebih detail nih, sebenarnya kita menyikapinya waktu itulah. Kemudian ketika Ibu menghadapi penyelesaian masalah tersebut, Ibu adakah tips atau prosedur khusus itu yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan masalah itu kita dihadapkan dengan misalnya ada masalah, kita di sekolah ini ada guru, dewan guru ya, dewan guru sama senam, terutama kita yang apa ya kerjasama dengan komite dan wali. Komite itu kan warga dari kita. Jadi kita selagi mampu kita selesaikan permasalahan di sekolah ini, khususnya dengan dewan guru kita selesaikan. Ya, kalau sudah tidak mampu kita tetap akan bermusyawarah dengan komite. Komite itu sudah mewakili dari wali murid. Ya, itulah cara-cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah ini. Jadi kita kerjasama Ya, saling berkolaborasi. Iya, kolaborasi dengan dewan guru, dengan wali murid, dengan komite. Jadi semua itu terkait ya Bu, termasuk seseorang atau lingkungan yang membantu Ibu, berarti tadi ada wali murid, guru, dan komite. Apakah yang membantu Ibu tadi dapat mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Ibu? Sangat membantu kita, sangat, karena kalau kita tuh nggak akan bisa, karena permasalahan anak ini perlu dipertimbangkan. Dengan pertimbangan itu kita dengan adanya dewan guru dan wali murid kan akan mudah untuk mencari solusi untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Karena yang namanya dilema itu kan kita bingung mau ke sisi lain seperti ini, sisi lain seperti ini. Tapi kalau kita bermusyawarah dengan Bapak Ibu Dewan Guru, itu selagi masih di lingkup sekolah, insya Allah ada solusinya untuk menjadi yang terbaik. Sangat membantu ya Bu ya. Iya, tergantung kepentingannya. Kepentingannya apa kan? Kalau memang itu udah luas, di luar sana kita melibatkan ke komite. Tapi kalau selagi masih di lingkup di sekolah, hal-hal yang wajar untuk kita sikapi demi langgeng, aman, damai anak-anak itu dalam proses pembelajaran di sekolah SD Negeri 09. Ya. Ini saya ajukan pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika yang ada di sekolah ini? Alhamdulillah sangat banyak yang kita ambil, yaitu kita bisa mempelajari, menganalisa bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Jadi dengan adanya keberatan masalah yang kita hadapi, dengan adanya kerjasama, dengan berbagai hak yang kita, berbagai hal orang pihak yang kita libatkan, akan mudah kita menyelesaikan semua masalah itu. Ibu, terima kasih banyak telah menjawab semua pertanyaan yang saya sampaikan. Saya juga terima kasih telah diberi waktu dan kesempatan untuk bisa mewawancara Ibu terkait dengan tugas yang saya dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Mungkin cukup itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Saya akhiri Ibu.